Halo para penggemar dan pecinta Suyanto.id, ketemu lagi dan mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita meneruskan dalam episode 2, yaitu pembicaraan kita mengenai masa depan pendidikan kita adalah sebuah diskusi dengan Bapak Profesor Dr. Ismunandar. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO. Kita masih melanjutkan UNESCO Report on Reimagining Our Futures Together, dan diberi note a new social contracts for education. Dan kita sudah membahas kemarin episode pertama bahwa dalam social contract itu kita UNESCO menginginkan bahwa pendidikan masa depan kita itu harus berbasis human right, berpihak pada kualitas, non-diskriminatif, dan ingin menciptakan masa depan bersama yang langgeng. Nah, kita sapa dulu Bapak Duta Besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Musmunandar. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Yanto. Selamat ini kalau di mana-mana kan ada yang selamat pagi, ada yang selamat sore. Ya, pagi, malam, siang, dan sekarang di Jogja malam. Memang di Paris dari Markas Besar UNESCO masih jam 2 ya di sini. Jam 2 ya. Ya, gimana Prof? Kelanjutan pembicaraan kita kemarin sudah sampai pada social contract untuk masa depan pendidikan kita. Mari. Ya, makasih Prof. Jadi Pak Yanto dan Bapak Ibu sekalian pendengar, adik-adik, mahasiswa juga kan, saya tadi Pak Yanto cerita ada yang sedang ngerjakan disertasi topik ini juga ya. Pak Yanto tadi menyebut bahwa title dari report ini kan futures ya, pakai S gitu ya. Jadi masa depannya yang diharapkan itu tidak tunggal. Pendidikan itu banyak jalan menuju tujuan pendidikan, banyak jalan menuju Roma. Jadi kita berhak untuk membuat masa depan kita juga gitu ya, sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan tantangan kita gitu. Itu argumen bukunya ya. Kemudian ya tadi social contract, new social contract, dari awal itu pendidikan kan dianggap sebagai kontrak sosial ya. Tapi ini kita dengan tantangan baru, dengan berbagai perkembangan baru di alam ini dan juga di kehidupan kita, maka perlu social contract yang baru harapannya. Nah, mungkin melanjutkan diskusi, kalau boleh saya ingin masuk sekarang ke salah satu chapter, Prof. Jadi barangkali mungkin yang selalu menarik itu kan kemudian isinya ya, kurikulumnya itu seperti apa gitu ya. Ya walaupun ini selalu juga menjadi bahan yang nggak habis-habisnya ya, seperti ini. Nah, jadi yang ingin saya share, ini chapter ini dibuka dengan quote dari Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi ini di tahun 1907 pernah menyatakan bahwa ini real difficulty is that people have no idea what education truly is ya. We assess the value of education the same manner as we assess the value of land, the share of stock exchange. Yeah, we want to provide only such education as we would enable students to earn more. Yeah, we hardly give any thought to the improvement of character of the educated. Yeah, the girls we say do not have to earn, so why they should be educated gitu ya. As long as such idea persists, there is no hope of our ever knowing true value of education. Jadi ini pembukanya menarik ya. Ini kan kemarin juga di kita di jagat virtual kita di Indonesia, di jagat Twitter dan media sosial Indonesia itu kan kemarin si siapa Maudy Ayunda kan pernah digugat ya, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi kalau nanti akhirnya ngurus anak di dapur gitu. Ya, jadi ternyata sudah 100 tahun yang lalu Mahatma Gandhi aja sudah memikirkan hal itu gitu. Jadi why education atau kenapa sih kita harus belajar itu barangkali
ya mungkin perlu terus kita kita pikirkan dan kemudian kita jadikan masyarakat kita juga mengetahui ya. Jadi belajar itu bukan hanya untuk keperluan kita berpenghidupan ya atau keperluan ekonomi saja ya, tetapi kita sebagai manusia, martabat kita manusia dan sebagainya itu penting untuk ini. Ya, kalau Ki Hajar memang ada 3 ya, tidak untuk penghidupan tapi juga untuk kehidupan dan juga untuk hidup, dari 3 itu. Saya kira refleksi Mahatma Gandhi itu sangat futuristik, di mana Ki Hajar juga inline dengan apa yang dikatakan. Oke, Prof. Go ahead, Jadi apa tadi Prof kalau Ki Hajar? Hajar itu ya, orang belajar berpendidikan, pendidikan itu harus menyiapkan orang untuk memiliki kompetensi dalam bidang hidup, itu terkait dengan kesehatan ya, kemudian kehidupan itu dengan kemasyarakatan, bernegara, berbangsa, dan penghidupan adalah dengan penghasilan, pendapatan, kompetensi supaya dia memiliki penghidupan yang layak, gitulah. Gitu loh saya kira. Ya. Baik ya. Ups. Ya, jadi oke, balik lagi ke buku ini. Jadi kalau buku ini sekarang argumennya bagaimana sih kurikulumnya? Kurikulumnya itu anggapannya karena ya kemarin kita sudah diskusikan ya tantangan-tantangan ke depan, atau bukan hanya ke depan, saat ini juga sudah kita rasakan planet yang semakin dan perkembangan pengetahuan yang semakin pesat dan seterusnya. Jadi buku ini di bagian bab 4-nya tentang kurikulum itu menganggap kurikulum itu harus mengapproach knowledge as great human accomplishment that belong to everyone. Jadi kurikulumnya itu esensinya adalah selain mengajarkan sesuatu, tapi juga membuat pengetahuan itu demokratis. Jadi semua kita itu juga berkewajiban untuk menyumbang ya, berkontribusi pada pengetahuan. Jadi jangan serahkan kepada saintis saja untuk menyumbang. Pengetahuan itu kan ya luas ya. Jadi semuanya bisa dan harus berkontribusi pada pengetahuan, dan termasuk saya kira di bagian lain dari buku ini ya, terkait dengan pengetahuan tradisional, pengetahuan yang mungkin sampai sekarang juga belum ditulis ya, itu juga sebetulnya sesuatu yang sangat penting, dan itu barangkali kalau di Indonesia masih banyak sekali ya pengetahuan tradisional yang masih belum dibukukan gitu. Ya, itulah pentingnya karena pengetahuan never ending, never finish. Saya kira pentingnya belajar sepanjang hayat juga yang menjadi ajaran agama Islam dan juga jadi ajaran UNESCO, saya kira. Lifelong learning, itu kan? Nah, kalau yang terkait lifelong learning itu memang dari report yang pertama ya tahun 76 itu malah sudah disebut ya, dan ini juga masih dilanjutkan walaupun sebetulnya kalau dibaca secara lengkap bukunya itu tidak merupakan penekanan ya. Kalau report yang pertama Four sama Delors itu, yang report kedua kan pengetahuan sepanjang hayat itu menjadi penting. Bahkan saya harus baca lagi ya, Prof Yanto mungkin lebih hafal. Awalnya itu mereka tidak menyebut lifelong learning ya, tapi lifelong education ya. Nah kemudian malah berkembang di sisi yang lain ya. Ini kan UNESCO selalu humanis ya, pendekatannya humanis dan sebagainya. Tapi di sisi lain atau di seberang Atlantik itu kan World Bank ya, yang lebih punya dana, yang lebih punya programnya, akhirnya banyak negara ikut itu menyebut lifelong learning akhirnya karena tidak lifelong education ya, dan itu yang banyak kemudian dianut ya. Tapi ide bahwa lifelong itu penting itu diambil lah ya. Kemudian ya kalau ada kritikus yang menyebut ya selalu kan kalau UNESCO ini programnya bagus-bagus, inisiatifnya bagus, idenya bagus, tapi ya problemnya kan kadang nggak punya funding ya, kata Prof yang waktu kita diskusi minggu lalu penutup itu kan secara politis nih gimana nanti ini. Nah ini lagi-lagi seperti itu ya, kalau World Bank kan barangkali dukungan ininya lebih baik ya, jadi banyak kemudian negara yang kemudian bisa mengadop ide-idenya lebih baik lagi.
termasuk OECD ya, di seberangnya dari UNESCO aja nggak jauh nih. OECD itu kan gambarnya di sini juga gitu ya. Nah, untuk negara-negara yang tergabung di OECD kan banyak ide-ide OECD yang kemudian diambil. Gitu. Nah, kemudian ini Prof, jadi kalau kurikulum itu rekomendasinya ini 4 ini sebetulnya ya. Yang pertama tadi ya, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengakses kan biasa ya, kalau kita mengakses pengetahuan itu biasa, tapi harapannya ke depan tuh berkontribusi juga ya. Jadi sebagai produsen pengetahuan juga kita semua ini gitu, jadi berkontribusi. Ya, pengetahuan harus dapat diakses secara luas, tetapi kemudian juga masing-masing berkontribusi. Itu yang pertama. Bagaimana kita menciptakan kurikulum yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ya tadi ya, literasi terkait iklim, yang kemudian tidak hanya tahu saja, tetapi juga kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku sehari-hari ya. Karena dianggap kita semua ini ya paling enggak kita sekarang semakin sadar lah. COVID ini mengajarkan juga bahwa memang bencana atau iklim ini sudah kita rasakan ya dampaknya, dan ke depan diprediksikan bahkan banyak yang menyatakan akan jauh lebih besar lagi gitu ya. Ya, dan global climate change ini diprediksi justru akan membawa kesengsaraan masyarakat kalau kita tidak mengadopsi, tidak berbuat sesuatu untuk mengamankan, Prof. Dan betul. Buktinya di sektor pertanian ya, sekarang ini saya dikit-dikit ya ikut bertani lah. Itu iklimnya sangat ekstrim, dan tumbuh-tumbuhan yang sedang tumbuh itu langsung berekspos dengan iklim yang ekstrim itu, wah pertumbuhannya nggak baik. Ini memang serius ini harus diedukasikan kepada masyarakat dan komunitas-komunitas saya kira. Iya, ya, tapi ya lagi-lagi mungkin terkait juga ya. Kalau, nah ini mungkin Prof Yanto kemarin share ke saya juga video dari VJ itu yang lagi viral di mana-mana. Viral itu. Enggak, maksudnya idenya lagi-lagi balik ke sini ya, bahwa ya COP kemarin kan nggak mencapai kesepakatan yang diharapkan ya. Nah, kemudian ya sudah diprediksi sebetulnya kalau iklim ini dampaknya semakin besar, yang pasti akan terkena dampak lebih besar duluan ya negara-negara miskin lah, negara-negara ya salah satunya yang sering disebut adalah kita ya di Indonesia yang akan terkena dampaknya lebih besar. Negara-negara yang maju barangkali yang dulu kontribusinya besar, tapi mereka bisa adaptasi dengan lebih baik, mereka bisa memitigasi dampak itu dengan lebih baik dan seterusnya ya. Nah kalau di kita ya itu potensinya kita akan inilah ya terkena dampak yang lebih besar. Nah ini juga, tapi itu kan urusan kemudian bagaimana ya secara global itu diplomasi di multilateral, kemudian bagaimana pimpinan-pimpinan negara, terutama negara-negara besar itu bisa berkomitmen lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait ini, Prof, bagaimana sekarang ini kan informasi mudah didapat ya. Tapi juga karena orang itu berkontribusi kepada pengetahuan, kadang-kadang orang tuh susah membedakan ini antara informasi yang benar atau ini hoax gitu ya. Nah, ini semakin penting ini ke depan membangun literasi ilmiah, literasi digital dan juga humanistik ya. Ya, betul. Nah, susah. Kita sesuatu yang penting. Di masa pandemi ini kita juga susah bahwa ini informasi yang valid atau tidak, luar biasa. Ya, jadi bisa jadi orang itu kan nggak berniat ya untuk menyebarkan berita yang dia sendiri belum tentu memahami ya. Padahal berita itu kalau di sisi ilmiah barangkali salah gitu ya. Tapi orang tuh kadang-kadang kan nggak tahu, atau dia sangat ingin care kepada tetangga, kepada orang lain, kepada anggota WA grupnya, sehingga dia share saja. Padahal informasi itu tidak benar. Nah, karena menyebar dengan cepat itu
banyak yang bilang memang kalau sudah kadung menyebar itu susah sekali membenarkannya gitu ya. Jadi ini yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu ke depan itu akan semakin penting ya literasi ilmiah. Oh, ini membedakan antara oh ini kira-kira logis, ini kira-kira wah ini nggak logis sama sekali dan seterusnya gitu. Nah, ini konten penting berikutnya atau rekomendasi lah paling enggak dari buku ini ya. Dan saya kira kita setuju juga lah ya ini bagaimana kita membangun masyarakat yang literate secara ilmiah digital gitu ya. Nah, kemudian rekomendasi dari buku ini juga dalam konten kurikulum itu adalah terkait dengan hak asasi manusia dan partisipasi demokrasi ya. Jadi ini harus menjadi konten penting dalam tapi sekali lagi ya, kalau kita kan selalu menyatakan konten itu di satu sisi, tapi sebetulnya arah dari pendidikan itu kan bagaimana mengubah sikap orang gitu ya, perilaku dan bagaimana mereka keseharian bertindak ya. Nah ini yang Prof Yanto mungkin lebih ahlinya ya, bagaimana ini semua ini kan konten-konten yang kita setujui dan barangkali secara konten juga kita jangan-jangan nggak susah juga ya untuk membangun ini, tapi kemudian menerjemahkan konten itu menjadi apa ya? Pasti pertamanya mereka mengetahui dulu ya, tapi kemudian menghayati untuk kemudian dijadikan keseharian, sikap keseharian itu bagaimana ini yang penting. Memang antara ideal dengan praktek gitu ya. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan apa yang dia ketahui, masalahnya itu. Ya, yang bisa mereka ketahui berbasis pengetahuan sekalipun. Misalkan merokok itu harmful misalnya, tapi toh dokter juga banyak yang merokok ya. Jadi itu saya kira persoalannya. Ya. Nah itu saya kira konten tuh salah satu bagian kecil saja ya kalau begitu ya. Karena ya misalnya kayak tadi perubahan iklim, orang banyak tahu teorinya. Oh iklim ini kita berkontribusi dengan carbon footprint kalau kita milih membeli sesuatu yang barang ekspor atau barang impor itu kan berarti carbon footprint-nya lebih tinggi. Tapi apakah itu kemudian bisa diterjemahkan dengan kehidupan sehari-hari bahwa saya kalau begitu memilih sayuran yang produk-produk dari lingkungan sekitar saya, di satu sisi menghidupi petani di dekat saya, di sisi yang lain ya carbon footprint-nya lebih rendah, tapi kan kemudian misalnya buah impor itu jauh lebih murah, bentuknya lebih cantik, mungkin rasanya lebih manis gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kemudian menjadi keseharian dan pilihan hidup dari kita, itu kan hal lain Prof ya. Nah, ini yang sebetulnya pendidikan akan berhasil ya ketika hal itu dilakukan. Demokratif kan juga begitu ya. Kemudian bagaimana kita memilih anggota DPR, anggota atau perwakilan kita, pemimpin kita, itu harus berdasarkan pertimbangan dia apa janjinya, kemudian apakah track recordnya itu janjinya ditepati, atau kemudian bagaimana dia akan mengadres perubahan iklim, gitu-gitu, hal-hal seperti itu. Tapi kalau kemudian ternyata dia serangan fajar dilakukan, terus itu yang dipilih gitu misalnya, itu kan hal lain lagi ya. Nah, gimana ini memang ya. Ya kontekstual lah, karena yang milih itu kan punya opportunity cost ya. Kalau dia pilih pergi ke TPU, dia meninggalkan pekerjaan, itu masalah. Iya. Harus dikompensasi, Prof. Nah itulah ya, jadi apa yang kemudian konten itu kan di sisi satu sisi lagi yang ingin saya katakan Prof. Jadi kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana sebetulnya yang ini semua kan bagus-bagus rekomendasinya, tapi kan yang dituju itu sebetulnya perubahan sikap kita semua ya. Perubahan, dan tidak hanya satu atau dua orang, tapi kalau bisa misalnya iklim
ya kayak COVID ini kan, iklim saya melakukan carbon footprint sekecil mungkin, tapi kalau sebagian besar penduduk bumi itu carbon footprintnya tetap besar dan berfoya-foya dengan karbon, ya tetap aja kan. Jadi secara total buminya nggak akan berubah gitu, atau malah semakin panas gitu ya. Dan akhirnya frustrasi, ikut nggak melakukan. Ya itu. Nah, itulah Prof, kira-kira kalau yang konten ini ya, detailnya ada banyak sih sebetulnya yang direkomendasikan di buku ini ya, misalnya tadi misalnya kurikulum yang terkait dengan planet, mengintegrasikan knowing dengan feeling ya. Dan berbagai hal ya, skill untuk digital world ya ini ya sudah biasa kita dengar gitu ya. Tapi esensinya tuh ya rekomendasinya 4 hal tadi itu ya yang terkait ini, dan kemudian bagaimana perguruan tinggi diharapkan berperan ya. Ini selalu ya. Terutama sekarang ini kan ada open knowledge gitu ya. Kemudian ya diharapkan memang perubahan-perubahan atau dalam tanda petik ya revolusi itu diharapkan dikontribusikan utama atau gerbong lokomotifnya itu perguruan tinggi gitu. Itu kira-kira harapan dari ini ya gitu. Tapi esensinya kalau dalam hal konten atau dalam hal apa sih sebetulnya esensi kurikulum, 4 hal ini yang direkomendasikan. Kira-kira begitu. Ya, ini saya kira bisa disosialisasikan kepada misalkan saja di level-level pendidikan dasar, menengah itu, Prof. Jadi ya tidak kurikulum resmi, bahwa kurikulum itu kan bisa menjadi pilihan. Itu tergantung pada leadership dari kepala sekolah, rektor atau apa gitu. Karena tanpa leadership saya kira pendidikannya ya tidak akan mengadopsi kurikulum-kurikulum yang tertulis, yang written kurikulum yang secara formal. Saya kira bagus ini. Dan itulah, terima kasih Pak Duta Besar. Dan mudah-mudahan insya Allah ini menginspirasi banyak orang. Dan tentu saja kita, saudara-saudara, kita akan berbicara banyak hal lagi dengan Profesor Dr. Ismo Nandar, dan terkait dengan apa yang terjadi di Paris, Prancis di minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa membawa pengetahuan kita menjadi lebih baik dan bisa menjadikan kita semua menjadi warga dunia yang lebih baik. Terima kasih Prof. Ismo, dan terima kasih kembali Prof. Ya, lagi-lagi kalau pendengar ingin baca lebih detail, kemarin sudah saya share linknya, nanti kita bisa share lagi di chat Prof. Ya. Ya oke. Ya boleh. Dan saya kira orang kita itu sekarang juga sudah Prof. Fenomena Internet of Things itu juga sudah sedikit-sedikit menjadi sikap, menjadi perilaku kita berbasis IoT itu. Terima kasih dan terima kasih sama-sama Prof. Ya, sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.